tak lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Tak bisa kau salahkan. Tak bisa kau salahkan. From the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, things you never say to me. Tell me that you've had enough of our love, our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bends, and we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the scars on our hearts. We're not broken, just bends, and we can learn to love again. I'm sorry, I don't understand where all of this is coming from. I thought that we were fine. We had everything. Your head is running wild again. My dear, we still have everything, and it's all in your mind. Yeah, but this is happening. You've been having real bad dreams. You used to lie so close to me. There's nothing more than empty sheets between our love, our love. Oh, our love, our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bends, and we can learn to love again. I never stop, you're still written in the scars on my heart. You're not broken, just bends, and we can learn to love again. Tear ducts and run, fix it for wrong. We're collecting dust, but our loves are numb. You're holding it in, you're pouring it rain. Nothing is as bad as it seems. Will you come clean? Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bends, and we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the stars on our hearts that we're not broken, just bends, and we can learn to love again. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bends, and we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the scars on our hearts that we're not broken, just bends, and we can learn to love again. Oh, we can learn to love again. Oh, we can learn to love again. That we're not broken, just bends, we can learn to love again. They call it news, knowledge, business information, wisdom and inspiration.
bergerak aktif. But we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia. Pukul 10 di Jakarta dan Surabaya. Pukul 11 di Balikpapan dan Manado. Dimanapun Anda berada, Anda tengah mendengarkan siaran Radio Smart FM. Smart FM. Business and Inspiration. Inilah informasi terkini yang dihimpun tim pemberitaan Smart FM dalam Jurnal 9. Saya William Darmawan dalam Jurnal 9. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengharapkan seluruh kepala BPS daerah bisa jemput bola untuk bertemu para kepala daerah guna membahas tata kelola data. Abdullah meminta kepala BPS pusat untuk memerintahkan jajarannya melakukan pertemuan dengan para kepala daerah dan setiap badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah secara paralel menimbang tak semua kepala daerah paham tentang data. Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pedagang Tersebut Indonesia meminta pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk menindak minyak goreng subsidi merek Minyak Kita yang semakin langka dan melebihi harga eceran tertinggi. Ketua Bidang Penguatan Usaha dan Investasi DPP IKAPI Ahmad Hoirul menyampaikan bahwa di sejumlah daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, harganya sudah mencapai Rp16.000 dari HET Rp14.000 per liter. Kejadian tersebut tentu sangat disayangkan mengingat 2 bulan menjelang Ramadan. Anda tengah menyimak Jurnal 9 dari Radio Smart FM. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menekankan pentingnya pemberian ASI eksklusif untuk mendukung tumbuh kembang anak. Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kemenko PMK Agus Suprapto menambahkan, pemberian ASI eksklusif yang mengandung banyak nutrisi penting sangat baik untuk mendukung ketahanan kesehatan anak. Kita beralih ke informasi lainnya. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Maksi Ren Rondonu mengatakan alokasi dana APBD yang rendah untuk penanggulangan penyakit-penyakit tropis menjadi salah satu tantangan dalam upaya mengatasi penyakit kusta. Maksi mengatakan pihaknya terus berjuang melakukan revisi-revisi guna mengalokasikan tambahan anggaran untuk penanggulangan penyakit-penyakit tropis yang terabaikan. Demikian Jurnal 9. Nantikan kembali informasi aktual berikutnya 1 jam mendatang dari Radio Smart FM. Smart FM Jurnal. I recommend getting your heart trampled on to anyone. Yeah. I recommend walking around naked in your living room. Yeah. Swallow it down. What a jagged little pill. It feels so good. Swimming in your stomach. Wait until the dust settles. You live, you learn, you love, you learn, you cry, you laugh, you lose, you learn, you bleed, you learn, you scream, you learn. I recommend biting off more than you can chew to anyone. I certainly do. I recommend sticking your foot in your mouth at any time.
101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Halo, selamat pagi Smart Listener, selamat pagi warga Palembang dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi tentunya bersama saya Fernando Oktareza dalam program Smart FM Radio Talk di edisi hari ini di hari Selasa ya, 31 Januari 2023 atau bertepatan di penghujung bulan Januari 2023. Ini sangat tidak terasa sekali Smart Listener, kita sudah berada di penghujung bulan saja ya di tahun 2023 kali ini. Dan seperti biasa saya Fernando Oktareza bakal menemani Anda tentunya lewat perbincangan yang menarik, seru dan juga edukatif, tentunya bersama narasumber yang kompeten di bidangnya, apalagi di program Smart FM Radio Talk hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, Smart Listener, seperti yang kita tahu bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ya, khususnya di kantor wilayah Sumatera Selatan, ini pada tahun 2022 kemarin ya, tepatnya di 4 Juni 2022 kalau saya tidak salah itu melaunching salah satu inovasi terbaru ataupun juga layanan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat, yaitu sejenis pelayanan legalisasi aposti khususnya pada dokumen publik. Nah, selengkapnya akan kita bahas di Smart FM Radio Talk pada edisi kali ini bersama dua narasumber kita yang sudah hadir ini di ruang dengar Anda. Kita sapa terlebih dahulu ada Ibu Rian Citra Utami, ini selaku Kasubit Pelayanan AHU pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumsel. Selamat pagi Mbak Rian. Selamat pagi Mas Nando. Waduh. Selamat pagi Smart Listener. Smart Listener. Oke, baik. Apa kabar Mbak Rian? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya. Kali pertama kita berjumpa ya. Iya, benar. Nah, kalau yang ini Smart Listener ini udah kali kedua ya. Tapi tidak bosan saya untuk berjumpa ya. Ada Mas Purna Yuda Rujito atau ini akrab disapa dengan Mas Gibong. Pagi Mas Gibong. Pagi. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Ini Mas Gibong selaku penelaah dokumen fisik perseroan pada Kanwil Kemenkumham Sumsel ya. Benar. Oke. Nah, buat Smart Listener yang ingin berpartisipasi atau juga menyampaikan saran dan masukan selama program Smart FM Radio Talk berlangsung, Smart Listener juga bisa bergabung di via telepon kami di 0711360031 atau juga bisa bergabung ya di live chat channel YouTube Smart FM Palembang, karena talk show kita pada pagi menjelang siang hari ini juga disiarkan secara langsung Smart Listener di channel YouTube Smart FM Palembang. Baik, Mas Gibong dan juga Mbak Rian, mungkin langsung saja ya tanpa berlama-lama. Ini topik kalau dibilang masih anget lah. Belum sampai setahun, masih sangat muda lah ya. Layanan yang sangat menurut saya ini mempermudah sekali. Kalau saya baca-baca materinya tadi, memang layanan aposti ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang sebelumnya waduh ini untuk mengurus seluruh perizinan birokrasinya panjang banget. Nah, ini melalui layanan aposti ini mungkin tidak seluruh, ada beberapa bidang saja yang diberikan kemudahan pelayanannya. Mungkin saya langsung saja ke Mbak Rian ya. Ini selaku Kasubit Pelayanan AHU pada Kanwil Kemenkumham Sumsel. Kita jelaskan dulu kepada Smart Listener Mbak Rian, apa sih layanan aposti? Mungkin ini masih belum terlalu familiar ya di telinga para pendengar radio Smart FM. Silakan Mbak Rian. Oke, terima kasih Mas Nando. Perlu kami jelaskan di sini bahwa kami dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mengeluarkan suatu program yang gunanya untuk menyingkat birokrasi ya, yang selama ini ada beberapa birokrasi yang mesti kita lewati. Ini melalui program aposti, layanan aposti ini kita tidak perlu lagi repot-repot atau berlama-lama dalam mengurus pengesahan. Jadi aposti adalah pengesahan dokumen publik atau tanda tangan atau cap stempel yang sudah dilakukan oleh instansi yang terkait. Misalnya kita mau sekolah nih ke luar negeri, kita melegalisasi ijazah. Ijazah itu belum dianggap resmi di luar negeri atau negara yang tidak kita tuju kalau belum dilakukan di aposti oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jadi aposti itu merupakan tindakan pengesahan. Seperti itu Mas Nando ya. Berarti kalau sebelumnya misal kita ngomongin tadi yang Mbak Rian bahas tadi, kalau mau kuliah ke luar negeri itu kalau nggak ada pengesahan dari aposti, kan aposti baru di launching tahun kemarin. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu gimana berarti prosesnya, Mbak Rian? Kalau tahun-tahun kemarin itu birokrasinya cukup panjang ya. Kita harus setelah kita melakukan legal di
di instansi setempat, misalnya ijazah nih, Oke. kita melegalisir di dinas pendidikan, kemudian kita harus ke Kementerian Hukum dan HAM juga melakukan pengesahan atau legal, kemudian ke Dubesnya, kemudian disahkan lagi di luar negeri. Jadi agak panjang ya panjang perjalanannya. ya. Tetapi sekarang cukup di Kementerian Hukum dan HAM dan itu pun dilakukan via online. Via online dengan mengklik atau membuka aplikasi ahu.go.id. Di sana ada menu layanan aposti. Teman-teman sudah bisa mengupload dokumen-dokumen yang hendak dilakukan aposti, kemudian kita lakukan verifikasi di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, kemudian apabila disetujui akan langsung keluar pengesahannya. Pengesahan ya, atau persetujuan lah ya. Persetujuannya. Oke, nah berarti untuk mekanisme secara detailnya akan kita bahas di segmen selanjutnya. Saya mau ke Mas Oke. Gibong. Saya sudah dapat nih Mas Gibong poin-poinnya ya mengenai layanan aposti. Ini menarik sekali. Memang kalau kata Mbak Rian tadi memberikan kemudahan, menyingkat birokrasi lah secara kalau selama ini kita melihat kalau birokrasi ya di berbagai bidang tertentu ya memang agak ribet seperti itu ya. Nah, mungkin Mas Gibong mau menambahkan layanan aposti ini biar masyarakat lebih paham dan pakem lagi nih. Oh, ini layanan aposti. Seperti itu Mas Gibong. Silakan. Layanan aposti ini juga sebenarnya merupakan salah satu upaya dalam mendukung program dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu terwujudnya sebuah pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum yang berkepastian hukum. Oke. Nah, dan layanan aposti ini juga yang dijelaskan dari Mbak Rian tadi, itu semuanya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 6 tahun 2022 tentang layanan legalisasi aposti pada dokumen publik. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, aposti dilakukan terhadap dokumen yang diterbitkan di wilayah Indonesia aja, Mas. Jadi misalkan kalau dia diterbitkan di wilayah bukan dari Republik Indonesia, itu tidak bisa untuk diapostikan di negara Indonesia. Berarti sifatnya teritori ya? Iya, benar. Oke. Terus dokumen publik juga ini seperti yang dijelaskan tadi, Mas. Dokumen publik ini yang banyak di masyarakat ajukan permohonannya itu seperti di bagian ijazah, dia mau keluar negeri kuliah, terus itu juga kayak dokumen kependudukan, misalkan itu seperti akta kelahiran di sini, dia itu dipergunakan. Ada yang warga negara kita itu mendapatkan jodoh dari warga negara asing. Oke, berarti semacam kalau untuk paspor, visa juga termasuk juga atau gimana? Iya, benar. Oke, baik. Nah, baik Mas Gibong dan juga Mbak Rian, kita jeda dulu ke segmen kedua nanti ya. Dan untuk smart listener yang ingin bertanya-tanya seputar aposti, ini menarik ini pembahasan, masih sangat baru pasti dan juga diperlukan sekali ya untuk smart listener yang mungkin akan berkuliah di luar negeri atau ada hubungannya lah dengan di luar negeri ya. Ini salah satu terobosan yang sangat perlu sekali smart listener ketahui. Dan untuk Anda yang ingin berpartisipasi, silakan bergabung di via telepon kami di 0711360031 atau di YouTube kami di Smart FM Palembang. Langsung saja sampaikan saran dan juga pertanyaan Anda melalui live chat di channel YouTube Smart FM Palembang. Kami segera kembali. Apa gawe di luar tuh? Nah, mau buang-buang banyu pulo. Boros nian mama nih. Pantesan bae tagen ledeng gitu galak besar. Nang, aman ndak disiram, kembang mama kau nih mati galo, lah saru-saru nanemnya. Iyo, cuma mama tuh jengok dulu. Sekarang nih kan lagi hujan. Air sumber kehidupan. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PDAM Tirta Musi Palembang.
Merdeka WBBM. Kementerian Hukum dan HAM di Sumatera Selatan. Pastikan, wujudkan, bangun wilayah
Ya, FM 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart FM Radio Talk di edisi hari ini ya, di hari Selasa 31 Januari 2023 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kita masih membahas topik seputar layanan legalisasi aposti pada dokumen publik. Tentunya masih bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kanwil Sumatera Selatan, ada Mbak Rian dan juga Mas Gibong. Nah, tadi sudah kita simak Smart Listener baru sedikit ya yang kita ketahui mengenai aposti ini. Perlu dikupas secara mendalam nih mengenai aposti. Nah, jadi buat Smart Listener yang ingin bertanya-tanya langsung, silakan bergabung di telepon kami di 0711-3631 atau juga bisa bergabung di live chat channel YouTube Smart FM Palembang. Silakan bergabung melalui live chat karena talk show pada pagi menjelang siang hari ini juga disiarkan secara langsung di channel YouTube Smart FM Palembang. Baik, kita sambung pembahasan kita, Mas Gibong dan juga Mbak Rian. Ini menarik ya seputar aposti. Tadi sudah dijelaskan bahwa aposti ini merupakan salah satu terobosan terbaru lah dari Kemenkumham, khususnya di Kanwil Sumsel untuk mempersingkat birokrasi, tidak membuat ribet masyarakat ketika mau ngurus segala macam, tapi yang berhubungan dengan luar negeri lah ya. Maksudnya kalau mau kuliah di luar negeri, terus kalau mau perizinan seperti pernikahan ya dengan antar negara lah ya, itu melalui layanan ini semua dipermudah, tidak perlu mampir ke lembaga sini dulu, buat ngurus-ngurus ya, karena semua sudah semakin dipermudah. Nah, tentunya kan untuk pelayanan ini, Mbak Ren dan juga Mas Gibong, mungkin ada negara-negara khusus yang memang menganut sistem seperti ini. Tiba-tiba kita misalnya kita ke Malaysia, tiba-tiba Malaysia nggak menganut sistem seperti ini. Nah, itu gimana nantinya? Nah, apakah ada negara-negara khusus, Mas Gibong, untuk pelayanan aposti seperti ini, Mas Gibong? Silakan. Baik. Nah, untuk aposti ini juga itu ada yang namanya negara peserta konvensi aposti. Oke. Nah, itu konvensi adalah Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents, yang artinya itu penghapusan persyaratan legalisasi terhadap dokumen yang diselenggarakan oleh negara-negara partisipan aposti. Nah, jadi negara-negara partisipan aposti ini sekarang itu berjumlah 124 negara yang tergabung dalam konvensi ini dari 193 negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi udah lebih dari setengahnya. Setengah dari jumlah negara di PBB. Benar. Negara-negara tersebut seperti pertama Indonesia, Australia, Singapura, Belanda, Brazil, Argentina, Jerman, Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara lainnya. Banyak ya. 124 ya, Mas Gibong ya. Benar. Nah, Mas Gibong, bagaimana kalau untuk negara yang tidak menganut sistem seperti ini ya? Apakah kepengurusannya bakal kembali ribet lagi atau gimana nih, Mas Gibong? Ya, seperti itu. Seperti itu ya? Iya, karena itu semua gimana ya, Mas, negara-negara yang tergabung tadi itu udah membuat suatu legalisasi persyaratan untuk mempermudah pengaksesan dokumen publik antar negara-negara yang tergabung dalam partisipan tersebut. Oke, tapi untuk warga Indonesia ini kebanyakan memang sudah memang berhubungan langsung dengan negara-negara yang tadi ya, konvensi aposti ya, iya, berhubungannya langsung ya. Benar. Oke, baik. Nah, ada yang mau ditambahkan, Mas Gibong? Iya. Nah, juga kebanyakan juga pemohon dari masyarakat kita yang di Indonesia ini itu banyak yang mengajukan dokumen-dokumennya itu yang ditujukan ke negara yang pertama itu Jerman. Oh, Jerman. Iya. Paling banyak itu ya? Jerman. Oh, oke. Jerman dengan jumlah 4.864 permohonan. 4.000 sampai dengan kemarin kita ngakses di tanggal 30 Januari 2023. Terus ada lagi ternyata yang lebih banyak, negara Korea Selatan. Korsel ya? Korsel itu sebanyak 7.929 permohonan. Itu paling banyak permohonan apa, Mas Gibong? Kalau permohonannya kebanyakan itu dokumen pendidikan. Banyak yang kuliah. Kuliah. Ini untuk wilayah Sumsel ya itu ya? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya, kalau benar. Sumsel di mana paling banyak, Mas Gibong? Kalau Sumsel paling banyak itu masih ke Singapura. Singapura ya. Oke, masih mungkin pendidikan juga ya? Iya, pendidikan juga ada juga yang di situ orang tua yang anaknya sudah kerja di sana, jadi dibawa ke situ. Jadi dokumen pendudukan juga ada di situ. Oh, berarti kepengurusannya juga pakai aposti ya? Aposti. Sistem aposti ya. Karena mungkin lihat dari orang tuanya sudah berumur tadi, kemungkinan di sana bisa sekalian untuk cek medical check. Oke,
baik. Nah ini sudah paham nih, sudah mulai paham ya smart Iya. listener ya. Nah tadi Mbak Rian juga di segmen pertama ini masih sedikit ya, belum secara detail menjelaskan untuk smart listener ataupun juga calon pemohon sistem seperti ini, sistem aposti ya. Ini apa saja sih yang mesti dilengkapi dan juga mekanismenya Mbak Rian, ini gimana? Kalau secara online tadi kan sudah pasti melalui melalui website yang sudah disediakan oleh Kemenkumham, tapi gimana tiba-tiba kan kita lihat literasi digital ya, literasi digital dari masyarakat Sumsel khususnya di Kota Palembang ini kalau dapat dikatakan masih belum terlalu tinggi. Karena memang mungkin kita masih ujung-ujung masih balik ke kantor juga mungkin. Ini mekanismenya gimana Mbak Ren, kalau boleh diceritain silakan. Oke. Untuk mekanisme pengajuan aposti sendiri Mas itu masih online ya. Jadi dilakukan secara online Mas. Kalaupun mungkin masyarakat yang masih belum terlalu paham dengan online ini, kita dari kantor wilayah itu bisa membantu. Kita bisa bisa melakukan pendampingan. Walaupun nanti sendirinya tetap dilakukan oleh si pemohon itu sendiri. Untuk caranya atau mekanismenya, nanti pemohon bisa membuka aplikasi ahu.go.id. Kemudian di sana ada menu layanan legalisasi aposti. Dari menu layanan legalisasi aposti itu nanti si pemohon akan membuat akun akan membuat akunnya sendiri dengan menginput data pribadi dan kalau akun sudah ada, nanti tinggal menginput data pribadi, terus mengupload data-data. Ya, misalnya dia mau kuliah dia sudah melakukan stempel legal di Kementerian Pendidikan, kemudian dia upload di Ahu online itu, di yang menu aposti tadi, dia upload, terus KTP, nanti ada data dukung yang wajib untuk diupload Mas untuk pengajuan aposti. Setelah data dukung itu diupload, kemudian terkirim kan ke sistemnya di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dari kita akan melakukan verifikasi. Apakah akan dicek kebenaran tanda tangan, stempel yang sudah dilakukan oleh masing-masing instansi tersebut. Kalau memang sudah dilakukan verifikasi, nanti sertifikat aposti akan keluar dan bisa dicetak pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan mulai tahun ini ya, mulai persiapan di tahun ini. Kalau sebelumnya dicetaknya di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Kuningan. Tapi mulai tahun ini kita dari kantor wilayah bisa membantu untuk mencetakkan, sedang tahap persiapan alat-alatnya ya Mas ya. Ya udah selesai. Jadi lebih cepat ya Mbak Rian ya. Iya, jadi untuk kantor wilayah Sumatera Selatan mulai tahun ini nggak perlu lagi ke Jakarta untuk mengambil dokumen atau sertifikat apostinya. Baik. Dan satu lagi Mas Nando, mungkin saya nambahin ya Mas Gibong tadi. Untuk teman-teman yang penasaran nih, negara mana yang sudah tergabung di aposti, itu bisa ngecek di websitenya. Website resmi HCCH. HCCH. Iya, benar. Nanti di sana kelihatan. Saya misalnya mau ke kemana ya? Ke Inggris misalnya. Kita bisa ngecek di sana apakah Inggris sudah termasuk dalam negara-negara yang tergabung dalam konvensi aposti. Baik Mas Gibong dan juga Mbak Rian, kita jeda dulu menuju segmen ketiga nanti, dan di segmen ketiga kita bakal membahas ini mengenai pelayanan yang sudah diberikan oleh Kemenkumham Kanwil Sumsel. Mungkin kita akan bercerita sedikit di segmen ketiga nanti pengalamannya dari Mas Gibong dan juga Mbak Rian. Mungkin adalah masyarakat yang ketika mau mengajukan permohonan mungkin ada kendala-kendala ya yang sering ditemui. Nah ini itu kita harus bercerita pengalaman seperti itu Mas Gibong, supaya pada saat smart listener mendengarkan ini, ini berarti jangan dilakukan seperti itu ya. Dan akan dibacakan juga beberapa pertanyaan ini yang sudah masuk di live chat channel YouTube Smart FM Palembang di segmen selanjutnya nanti, dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Hadir dengan program Smart Financial Wisdom, program yang mengangkat dan membahas seputar perencanaan keuangan, baik itu pribadi maupun perusahaan. Smart Financial Wisdom hadir setiap hari Rabu pada pukul 7 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di frekuensi 101,8 FM Radio Smart FM Palembang. Smart Financial Wisdom
dipersembahkan oleh Perumahan Green Resort Palembang, rumah idaman, keluarga bahagia. Ayo tancap gas, mewujudkan zona integritas. Marilah bersama bergegas, cegah korupsi pungli, layanan publik bersih, yakinlah pasti. WBK WBBN. Kementerian Hukum dan HAM di Sumatera Selatan. Pastikan, wujudkan, bangun wilayah bebas dari korupsi Dan juga birokrasi. bersih dan melayani. Dengan semangat Sumsel Galuh. Ionia. Ayo tancap gas, mewujudkan zona integritas. Marilah bersama bergegas, Cegah korupsi pungli, layanan publik bersih, yakinlah pasti. ayo tancap gas, mewujudkan zona integritas. Marilah bersama bergegas, cegah korupsi pungli, Layanan publik bersih, yakinlah pasti. wujudkan WBK. Wujudkan WBBN, wujudkan WBK, wujudkan WBBN. Bunga-bunga layu, tak mengapa saat kau tumbuh di sampingku. Melampilah cahaya, tak mengapa saat kau sinari cintamu. Mimpi biru menyapa, tak mengapa saat kau ada di pelukku. Tiada pernah berjumpa, tak mengapa saat kau ada di hayalku. Segala bujuk rayumu buat sejuta ragu, jantungku pun memacu. Di sini ku berdiri, mencoba mengerti arti hadirmu, mengerti sinar di wajahmu, mengerti tenangnya jiwaku. Akhirnya ku mengerti diriku memang untuk kau miliki. Bagai mentari pagi menyapa diri lewat hangatnya tatamu. Kini mimpi indahku tak terwujud, jagalah bina cintaku. Segala bujuk rayumu buat sejuta ragu, jantungku pun memacu. Di sini ku berdiri, mencoba mengerti arti hadirmu, mengerti sinar di wajahmu, mengerti tenangnya jiwaku. Akhirnya ku mengerti diriku memang untuk kau miliki.
Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart FM Radio Talk di edisi hari ini, Selasa 31 Januari 2023 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Smart Listener, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini di live chat channel YouTube Smart FM Palembang. Akan kita bacakan nanti, tapi masih yang ingin saya tanyakan tadi di penghujung segmen kedua tadi mengenai permohonan aposti ketika orang yang memohon. Karena sekarang kan sudah, kalau dari cerita Mbak Aryan tadi, sudah melalui aplikasi digital ya. Kalaupun memang masih kurang paham, bisa langsung ke Kanwil, langsung ke kantor wilayah Kemenkumham Sumsel. Nah, ini sedikit mau bercerita sedikit mengenai mungkin pengalaman-pengalaman yang pernah ditemui oleh Mas Gibong dan juga Mbak Aryan. Kira-kira apa sih hal atau juga kesalahan-kesalahan ya yang umum dilakukan supaya pada saat Smart Listener dan juga masyarakat yang mendengarkan talk show kita pada pagi hari ini nggak merepotkan. Ini nih Mas Gibong, Mbak Rian nih nantinya. Ini siapa mau jawab? Mas Gibong, Mbak Rian boleh? Silakan, Mbak Rian dulu boleh. Oke, untuk teman-teman yang pengen mengajukan permohonan aposti, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Contohnya tanda tangan. Artinya sebelum melakukan tanda tangan, bukan melakukan tanda tangan ya, melakukan legalisasi di instansi terkait, melegalisir ya istilah kita ya. Kita harus memperhatikan spesimen yang akan dibubuhkan di dokumen yang akan kita. Contohnya nih kita mau ijazah lah ya. Kita mau melakukan akan melegalisir ijazah. Kita harus menyiapkan, mencocokkan dengan spesimen yang akan diupload di aplikasi aposti itu. Kalau tidak ada, nanti akan ada lembaran lembaran yang akan disesuaikan dengan spesimen tanda tangan tersebut. Oke, itu biasanya. Nah, kalau Mas Gibong sendiri nih, dari pengalamannya memberikan pelayanan ya terhadap aposti, apa sih yang biasanya masyarakat sering lupa seperti itu, Mas Gibong? Kebanyakan juga itu yang pertama, masyarakat atau pemohon yang datang langsung konsultasi itu mereka kebanyakan bingung bagaimana cara menggunakan aplikasinya, Mas. Karena posisi juga yang pertama itu kita mendaftarkan akun di layanan aposti itu setelah kita meregistrasi, memasukkan NIK, nama, terus itu juga nomor HP dan email, itu untuk aktivasinya dia akan dikirimkan lewat email. Nah, kebanyakan kesalahan dari masyarakat ini yang datang itu email yang didaftarkan itu bukan email yang lagi aktif. Biasanya email itu biasanya diperlukan ketika ya memang lagi ada perlu aja gitu. Baru untuk kebutuhan pokok seperti itu. Nah, itu terpaksa kita harus menginformasikan kepada pemohon dan masyarakat yang datang itu harus menunggu 1 kali 24 jam untuk mereset aktivasinya untuk mengembalikan ke email yang baru yang terdaftar dan yang lagi sedang aktif dipakainya gitu sih, Mas. Terus juga yang selanjutnya juga yang membuat mereka kebanyakan bingung itu pada saat mengajukan permohonan legalisasi aposti. Contohnya nih, misalkan yang datang orang tua dari anaknya yang mau kuliah di luar negeri. Nah, berarti yang dia biasanya daftarkan itu akun dari ibunya, misalnya apa orang tuanya atau ayahnya dan yang lainnya. Padahal dokumen yang mau dilegalisasi itu dokumen dia, anaknya. Nah, di situ kebanyakan mereka untuk mengajukannya itu mengajukan dengan menggunakan permohonan untuk diri sendiri, padahal bukan, karena dokumen yang dilegalisasinya itu dokumen anaknya. Jadi mau tidak mau harus menyertakan surat kuasa yang dimaterai. Terus itu juga identitas KTP dari penerima kuasa sebagai persyaratan kalau yang dokumen tersebut bukan dari dokumen dari orang yang mempunyai akun atau login dari aplikasi aposti tadi. Itu ya beberapa hal yang sering ditemui ya oleh Mas Gibong dan juga Mbak Rian ya. Semoga dengan
tadi dengan Mas Gibong dan juga Mbak Rian menceritakan pengalaman tadi ya jangan sampai terulang lah seperti itu ya karena sudah diedukasi nih smart listener. Oke. Mas Gibong dan Mbak Rian kita bacakan dulu, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di live chat channel YouTube Smart FM. Mungkin langsung saja ketika saya baca pertanyaan Mas Gibong atau Mbak Rian koordinasi aja siapa yang mau jawab seperti itu ya. Ini dari Andi Sunandi. Pertanyaannya, berapa harga aposti dan perhitungannya per lembar atau per dokumen? Siapa yang mau jawab? Oke. Mbak Rian? Oke, silakan Mbak Rian. Iya, untuk dokumen atau sertifikat aposti ini yang diajukan oleh pemohon, nanti pemohon kan dapat sertifikat aposti ya. Itu berdasarkan PMK 101 tahun 2022 itu nilainya atau PMBP yang disetorkan ke negara itu adalah sebesar Rp150.000. Jadi ketika masyarakat itu berhasil login dan melakukan penginputan atau mengisi data di dalam aplikasi Aku Online tadi, nanti mereka harus membayar PNBP terlebih dahulu. Baru nanti setelah mendapatkan balasan bahwa PNBP sudah diterima, kemudian secara otomatis sertifikat aposti sudah dapat diperoleh oleh si pemohon yang akan dicetak melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau melalui kantor wilayah. Itu merata ya harga 150 itu untuk semua? Semua untuk sertifikat aposti 150.000 untuk PNBP-nya. Oke, baik. Nah ini selanjutnya dari Mas Ahmad ya, pertanyaannya apakah berkas harus pengesahan notaris dulu? Oke, Mbak Rian lagi boleh? Silakan Mbak. Kayaknya Mbak Rian yang selalu semua. Iya. Silakan Mbak Rian. Ya, untuk dokumen yang disahkan oleh notaris adalah dokumen-dokumen yang bukan dokumen publik. Jadi dokumen-dokumen tertentu yang tidak bisa dilegalisir atau ditandatangani oleh pejabat publik itu bisa diwakilkan oleh notaris. Jadi itu bisa dilakukan permohonan dalam aposti. Oke, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Ahmad ya. Dan yang terakhir ini dari akun Fadila Hulfa Kamal. Pertanyaannya, selamat pagi, izin bertanya, berapa lama verifikasi aposti di Kemenkumham? Nah ini saya khususkan Mas Gibong ya, gitu kan ya. Yang dilempar ke Mbak Rian terus ya. Oke. Nah, untuk waktu verifikasi permohonan itu setelah permohonan diajukan, verifikasi akan memakan waktu selama 3 hari kerja. 3 hari kerja. Benar. Jadi nanti setelah 3 hari kerja itu dia akan mendapatkan, pemohon tadi akan mendapatkan notifikasi apakah ditolak, apakah diterima atau dikembalikan, itu nanti akan ada notifikasinya. Dan untuk masa lama pencetakan sertifikasi aposti yang sudah diterima itu dari notifikasi 7 hari kalender kerja untuk pengambilannya. Pengambilannya. Nanti kan untuk saat ini lagi diusahakan untuk pengambilan sertifikat apostinya bisa dilakukan di kantor wilayah. Karena sejauh ini tadi seperti yang dibilang Mbak Rian tadi masih di sebelumnya di Kuningan ya? Di Kuningan ya. Dan satu lagi juga keuntungan dari layanan aposti ini untuk para pemohon dan masyarakat, jangan takut untuk masalah pembayaran. Pembayaran legalisasi aposti. Karena dilakukan pembayaran itu jika permohonan dari dokumen itu diterima, baru mereka untuk diverifikasi sudah diterima, baru mereka untuk membayarkan. Tapi jika dokumennya itu ditolak atau dikembalikan, dia belum untuk membayarkan PNBP dari aposti tadi. Jadi ke aposti tadi baru akan keluar pembayarannya PNBP-nya sebesar 150 jika permohonnya itu diterima. Baik Mas Gibong dan juga Mbak Rian, kita jeda dulu. Tadi sudah pertanyaan dari YouTube sudah kita bacakan ya. Kalau mau nanya lagi boleh, silakan, masih ada di segmen keempat, dan Smart Listener di segmen keempat nanti kita akan membahas tentunya ini secara umum ya, bahwa aposti ini kan masuk dalam Dijen AHU ya, untuk pelayanan AHU. Nah ini kita akan bahas secara luas juga mengenai pelayanan AHU. Apakah cuma ngurus aposti ini aja nih dari atau masih banyak lagi lingkup lain? Akan kita bahas di segmen keempat dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Apa gawe di luar tuh? Nah, mano buang-buang banyu pulo. Boros nian mama nih. Pantesan bae tagen ledeng gitu galak besar. Nang,
Aman ndak disiram, kembang mama kau nih mati galo. Lah saru-saru nanemnyo. Iyo, cuma mama tuh jengok dulu. Sekarang nih kan lagi hujan. Air sumber kehidupan. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PDAM Tirta Musi Palembang. Ayo tancap gas, mewujudkan zona integritas. Marilah bersama bergegas, cegah korupsi pungli, layanan publik bersih, yakinlah pasti. WBK WBBM. Kementerian Hukum dan HAM di Sumatera Selatan. Pastikan, wujudkan, bangun wilayah bebas dari korupsi Dan juga birokrasi. bersih dan melayani. Dengan semangat Sumsel Baca Galuh. Ionia, ayo tancap gas, mewujudkan zona integritas. Marilah bersama bergegas, Cegah korupsi pungli, layanan publik bersih, yakinlah pasti. ayo tancap gas, mewujudkan zona integritas. Marilah bersama bergegas, cegah korupsi pungli, Layanan publik bersih, yakinlah pasti. wujudkan WBK. Wujudkan WBBM, wujudkan WBK, wujudkan WBBM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration, Smart Listener. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart FM Radio Talk. Dan ini tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir ya. Mas Gibong dan juga Mbak Dian asik ngobrol tadi off the record, berbagai macam pelayanan yang kita bahas tadi. Nah, ini kita sudah masuk di segmen terakhir tadi sesuai janji Nando. Kita bakal bahas mengenai berbagai pelayanan yang ada di Jenahu. Salah satunya tadi aposting sudah kita kulik ya dari satu segmen pertama hingga ketiga, dan juga beberapa pertanyaan dari narasumber sudah kita jawab tadi. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk narasumber yang ingin untuk penanya yang ingin bertanya langsung bisa langsung di live chat kami di channel YouTube Smart FM Palembang atau di telepon di 0711360031. Nah, ini sudah di segmen terakhir nih Mbak Rian, Mas Gibong ya. Kita bahas mengenai pelayanan di Dijen Ahu. Ini apa nih yang, karena kan kalau ngomong Dijen Ahu, kalau tadi kita bahas ya setahunya Aposti aja nih yang biasanya diberikan pelayanan. Apakah masih ada lagi pelayanan-pelayanan yang lain yang kita pertanggungjawabkan seperti itu, Mbak Rian, silakan. Oke. Untuk di Dirjen Ahu sendiri tuh layanannya sangat luas ya Mas ya. Selain Aposti itu kita yang sedang marak-maraknya salah satunya tentang verifikasi anak berkewarganegaraan ganda. Oke. Kemudian tentang perseroan perorangan, terus persiapan untuk pilkada tahun depan, tentang verifikasi partai politik kita juga lakukan. Kemudian tentang fidusia, tentang konoktariatan,
layanan AHU itu cukup luas. Yang masyarakat tahu mungkin selama ini AHU itu cuma sekitaran tentang notaris ya. Nah, tetapi pada perkembangannya layanan di Direktorat Administrasi Hukum Umum itu sangat luas. Jadi untuk lengkapnya nanti masyarakat bisa mengakses tadi AHU online tadi, jadi bisa dilihat tuh, oh ini saya ini perlunya kemana, apakah perlu mau mendaftar aposti, apakah mau membuka perseroan perorangan bagi UMKM, apakah saya mau membuat yayasan, ataukah mau melihat pendaftaran fidusia, itu semua lengkap ada di aplikasi AHU online. Di bawah naungan Ditjen AHU ya? Iya, semua layanan Ditjen AHU untuk itu ada di sana semua. Nanti masyarakat tinggal pilih atau bisa melihat-lihat kalau mau mendaftarkan kewarganegaraan itu seperti apa, di sana sudah ada pedoman, petunjuk dan caranya seperti apa. Oke, nah Mbak Rian, ini dari sekian banyak jenis pelayanan yang diberikan oleh Ditjen AHU ya, ini agak repot juga ya karena banyak ya yang kita pertanggungjawabkan seperti ya Mas Gibon dan juga Mbak Rian. Sepanjang 2022 kemarin kalau ada datanya, ini boleh nggak dibocor sedikit? Ini paling banyak masyarakat atau juga mungkin lembaga-lembaga yang kita layani ini paling banyak di pelayanan apa nih? Khusus di Ditjen AHU tadi ada verifikasi partai, terus kewarganegaraan. Paling banyak di sepanjang tahun 2022 apa Mbak Rian yang kita layani? Iya, kami berbicara di regional Sumatera Selatan ya. Iya, di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan itu di tahun 2022 itu paling banyak berbicara yang langsung ke kita adalah pendaftaran perseroan perorangan. Karena Presiden kita, Pak Jokowi itu sangat intens untuk mengangkat marwah dari teman-teman UMKM. Karena waktu COVID melanda, waktu wabah COVID itu pengusaha-pengusaha besar itu pada roboh ya, pada rugi, tetapi teman-teman kita yang pengusaha-pengusaha kecil ini malah semakin kuat gitu. Makanya pemerintah sangat merespon untuk memajukan teman-teman usaha kecil yang melalui perseroan perorangan. Jadi di Sumatera Selatan yang sudah melakukan pendaftaran perseroan perseorangan itu ada kurang lebih 11.000 untuk yang sudah mendaftar selama tahun 2022 ya. Baik, berarti memang yang paling banyak langsung berhubungan dengan kita ini perseroan perseorangan ya? Iya, untuk saat ini ya. Oke, nah Mas Gibon mungkin mau menambahkan Mas untuk pelayanan dari Ditjen AHU, silakan Mas Gibon. Kalau untuk pelayanan Ditjen AHU itu juga banyak seperti yang dikatakan dari Mbak Rian tadi, juga yang Mas Nando ketahui, itu kebanyakan juga layanan AHU itu semuanya banyak kembali ke notaris yang merupakan perpanjangan tangan juga untuk menggunakan aplikasi AHU-nya. Seperti fidusia, terus itu juga ada yang namanya badan usaha dan yang lainnya seperti wasiat juga. Itu jadi pemohon masyarakat juga bisa langsung datang ke notaris juga untuk menanyakan bagaimana mekanismenya untuk melakukan permohonan yang ada di Direktorat Jenderal AHU. Tetapi yang langsung berhubungan ke kantor wilayah juga ada Mas, seperti yang kata Mbak Rian tadi, kebanyakan permohonan masyarakat itu bagaimana sih cara untuk melakukan pendirian perseroan perorangan. Terus ada juga untuk instansi terkait itu yang datang untuk konsultasi juga ke kantor wilayah juga, seperti pelantikan PPNS juga ada. Karena penyidik pegawai negeri sipil itu juga setelah dia selesai melaksanakan pelatihan untuk dia bisa diangkat dalam pejabat penyidik pegawai negeri sipil, itu dia harus dilantik. Dan semua mekanisme, prosedurnya, pelantikan dan pengambilan sumpahnya itu yang melakukan dari kantor wilayah, melakukan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal AHU. Itu Mas. Baik, wah ini luar biasa sekali ya, berarti memang berbagai pelayanan yang diberikan oleh Kanwil Kemenkumham khususnya di Sumatera Selatan. Nah ini kita sudah berada di segmen terakhir, Mbak Rian dan juga Mas Gibon. Mungkin saya ke Mas Gibon dulu, baru di closing statement Mas Rian, Mbak Rian. Apa yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat mengenai pelayanan terbaru ya, khususnya layanan aposti. Ini kita kembali sedikit mengedukasi masyarakat ketika mereka ingin melakukan pelayanan ini, apa yang harus dipersiapkan supaya tidak terjadi kesalahan seperti itu. Mas Gibon, silakan. Yang pertama harus dipersiapkan untuk masyarakat itu dokumen yang mau diapostikan, legalisasi aposti. Misalkan mereka bingung apakah itu dokumen publik ataukah itu bukan dokumen non publik, itu gak usah bingung.
mereka cukup datang ke kantor wilayah kalau mereka misalnya ada kendala. Kalau juga mereka sudah tahu itu bahwa dokumen publik, mereka tinggal langsung untuk mengajukan lewat aplikasi online-nya aja, Mas. Jadi misalkan nanti di sana ada kendala juga, di dalam aplikasi itu udah ada tata cara panduannya juga, Mas. Jadi mereka nggak bakal bingung, masyarakatnya. Baik, nah ini terakhir closing statement mungkin Mbak Rian, mungkin himbauannya juga kepada masyarakat atau calon-calon pemohon ya pelayanan aposti ini, silakan Mbak Rian. Mungkin hampir sama dengan Mas Gibong tadi, sebelum kita melakukan permohonan aposti, tolong masyarakat pahami dulu. Kita silakan, karena di AHU online itu juga sudah ada panduan, kita pahami dulu satu persatu langkah-langkahnya, jangan sampai panik. Panik nih, ini kadang beberapa permasalahan yang kita hadapi di kantor wilayah, Bu, ini gimana? Padahal itu kan cukup dilakukan upload karena mungkin aku salah isi data. Iya, karena itu tadi mungkin ada yang sedikit kurang paham tentang aplikasi itu, mungkin bisa dicek dulu, dibuka-buka dulu atau dibaca dulu pedoman yang ada di AHU online melalui aplikasi Aposti. Kalau memang toh itu kita bisa melakukan pendampingan teman-teman kita di pelayanan di helpdesk. Kita khusus ada helpdesk AHU, Mas. Ya, yang sudah dilakukan pelatihan, mereka siap mendampingi untuk teman-teman yang terkendala dalam melakukan penguploadan atau melakukan permohonan aplikasi Aposti ini. Oke, baik Mbak Rian, Mas Gibong, terima kasih banyak. Ini sudah memberikan informasi seputar pelayanan Aposti ya. Ini merupakan salah satu terobosan terbaru. Ini masih sangat muda sekali, usianya belum sampai setahun ya. 4 Juni 2022 kemarin ini baru di launching, dan ya kita harapkan semoga tidak ada lagi birokrasi yang ribet ya, dengan adanya berbagai pelayanan diinisiasi oleh Kemenkumham khususnya di Kanwil Sumatera Selatan. Mas Gibong dan Mbak Rian, sekali lagi terima kasih banyak. Smart Listener, demikian perbincangan kami di Smart FM Radio Talk di edisi hari ini Selasa 31 Januari 2023. Saya Fernando Teresa mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sukses untuk Anda.